Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh soleha. Bertemu dengan saya, Ibu Sari, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Gimana kabar Ananda sekalian pada hari ini? Ibu doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, juga perlindungan. Amin. Ananda sekalian, di video kali ini kita akan belajar kajian Quran Surah Al-Anfal ayat 72 tentang mujahadah an-nafs. Itu mujahadah an-nafs. Ananda sekalian, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan kita belajar mujahadah an-nafs. Oke Ananda sekalian, sekarang kita sudah mengetahui apa tujuan kita belajar mujahadah an-nafs. Sekarang langsung aja yuk kita belajar mujahadah an-nafs. Ananda sekalian, itu tadi Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian mujahadah an-nafs. Anak soleh-soleha, mujahadah an-nafs dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengendalian diri atau kontrol diri. Jadi, mujahadah an-nafs adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, mengontrol diri, dan mengendalikan diri dari segala hawa nafsu, baik dari ucapan maupun perbuatan yang merugikan. Merugikan siapa? Ya, merugikan diri sendiri, orang lain, juga lingkungan sekitar. Baik Anda sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Itu tadi adalah asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Anak soleh-soleha, selanjutnya kita beralih pada isi kandungan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, menjelaskan hubungan yang harus dijalin antar sesama umat Islam dalam bentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Yang kedua yaitu jalanan kasih sayang, senantiasa saling melindungi yang harus dibina antar sesama umat muslim. Nah, bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga, seperti yang telah diperankan oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai atau apa saja yang mereka punya dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Nah, kaum muslimin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Karena akibat selanjutnya, kekuatan akan semakin menurun dan lemah di hadapan para musuh-musuh kaum muslimin. Dan yang keempat adalah perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan, di mana kita harus saling menolong dan melindungi baik melalui harta maupun jiwa dan raga dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat
dan sangat kompleks. Ananda sekalian, melalui ayat ini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar, di mana pada masa lalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban harta dan jiwa mereka. Nah, kelompok Muhajirin ini dan Ansar, mereka saling melindungi satu sama lain. Sementara satu kelompok yang lain itu tidak perlu kita tiru, yaitu kaum muslimin yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni peduli kepada sesama, kita bisa menolong baik melalui harta maupun jiwa raga. Selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi dan kuat, di mana harus dibarengi dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh dan dapat mengontrol diri yang terus terjaga dengan stabil dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Selanjutnya, perlunya umat Islam melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu. Nah, di sini hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup atau yang sering kita kenal sekarang yang lebih ngetren atau lebih gaul istilahnya, yaitu dengan lifestyle. Dari yang buruk menjadi lebih baik, dari yang lemah semangat menjadi lebih bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa. Anak soleh-soleha itu tadi adalah isi kandungan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang kontrol diri. Anda sekalian, telah kita saksikan bersama hadis mengenai kontrol diri. Dan untuk lebih dipahami, Ibu akan jelaskan contoh mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Berikut contohnya. Contoh sikap mujahadah an-nafs yang pertama yaitu menjaga dan mengontrol ucapan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Ananda sekalian, pada era sekarang yang kita kenal dengan era milenial, banyak sekali kata-kata yang cenderung kasar tetapi dianggap biasa saja oleh generasi milenial. Ada yang dijadikan sapaan, bahkan ada juga yang dijadikan bahan bercanda seperti di media sosial. Sangat lumrah untuk digunakan. Dan kita tahu media sosial itu dapat dibaca, dilihat, bahkan didengar oleh semua orang, dari yang kecil sampai yang tua, yakni para penjelajah media sosial. Ya, bahasa kerennya sih netizen 62. Ananda sekalian, sebagai seorang muslim kita harus tahu nih bahwa perilaku kita adalah merupakan cerminan kualitas diri kita atau kualitas keimanan kita. Dan Anda sekalian juga pasti sudah pernah mendengar istilah jika tidak bisa berkata-kata yang baik, ada baiknya diam. Jadi, jika kita tidak bisa berbicara atau berkata-kata yang baik, lebih baik diam deh daripada endingnya bakalan rusuh. Jadi Anda sekalian, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan untuk senantiasa menjaga sikap dan tingkah laku kita baik secara langsung maupun tidak langsung di dunia nyata maupun di media sosial. Kita tunjukkan citra diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Contoh sikap mujahadah an-nafs yang kedua yaitu nafsu amarah. Ananda sekalian, nafsu amarah ini dapat membutakan hati. Dan cara
cara terbaik mengendalikannya adalah berusaha selalu bersabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain. Jadi kita harus bisa bersikap lapang dada, suka memaafkan dan bermurah hati terhadap orang lain. Dan contoh yang terakhir yaitu nafsu syahwat. Ananda sekalian, setan menggoda manusia melalui berbagai cara, antara lain melalui harta, pasangan, dan tahta atau kekuasaan. Akibatnya, tidak sedikit manusia yang hancur dan rusak kehidupannya karena hanya mencari kesenangan dunia semata. Nah, Ananda sekalian, itu tadi contoh perilaku atau sikap yang mencerminkan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72 tentang mujahadaan nafs atau yang sering kita kenal dengan kontrol diri. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu orang yang sanggup menahan atau melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Mujahadaan nafs adalah tentang bagaimana kita harus selalu membiasakan diri untuk bisa menahan, mengontrol, dan mengendalikan diri untuk senantiasa bersikap baik serta menghindari hal-hal yang tidak merugikan atau membinasakan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Harapan Ibu, semoga Ananda sekalian mampu memahami materi yang Ibu sampaikan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari Ibu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.